Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program besar dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kesehatan dan juga gizi dari anak-anak Indonesia. Dalam perjalanannya tentu ada banyak tantangan dan pembelajaran di lapangan. Hari ini kita akan mendengar langsung dari pengawas dan juga penyelenggara dari MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Halo Pak Dadan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Pak Dadan. Kami diterima di kantor Pak Dadan langsung ini. Dengan senang hati. Iya, Pak Dadan, ini kan kita bicara soal makan bergizi gratis yang jadi salah satu program prioritasnya Pak Prabowo. Kemudian kalau Anda bisa melihat dari sejak Januari ya Pak, hingga saat ini November, 9 bulan kira-kira berjalan, hampir 10 bulan, ya 10 bulan, apa evaluasi Anda terhadap program yang sudah berjalan? Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar. Di luar dugaan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Dan hari ini sudah terbentuk 15.363 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan, dan sudah bisa melayani 44,3 juta penerima manfaat. Dari target 82,9, itu artinya sudah hampir mencapai 53%, dan masih ada sisa 47% yang hak anak itu masih harus kita penuhi. Jadi kita sedang bekerja keras agar 100% hak anak Indonesia atas makan bergizi bisa kita layani di akhir tahun ini. Oke, kalau Anda tadi bicara bahwa ini sebenarnya di luar target, seberapa besar sebenarnya target Anda ketika menentukan bahwa kira-kira mungkin akhir Desember itu sebenarnya seharusnya berapa sih Pak? Ya, Mbak Tasya tahu bahwa Undang-Undang APBN 2025 kan menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional hanya memperoleh pagu anggaran 71 triliun, dan 71 triliun itu targetnya adalah untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat dengan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sekarang sudah ada 15.363. Itu artinya kita sudah bisa melebihi 10.363 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sudah 3 kali lipat dari target awal, dan sudah 44,3 juta itu kan sudah 3 kali lipat juga dari target awal. Ini kalau di ASEAN 44,3 juta itu sama dengan memberi makan seluruh penduduk Malaysia, ditambah dengan seluruh penduduk Singapura, bukan hanya penduduk Singapura, seluruh yang hidup di Singapura, dengan yang seluruh di Brunei Darussalam. Itu 3 negara sudah kita berikan manfaat. Kalau di Eropa kan 5 negara nih, Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, sama satu lagi apa di situ tuh, Norwegia, Finland. Ya. Kalau di Australia kan udah seluruh penduduk Australia yang 27 juta ditambah sisanya kanguru. Oke. Ini kalau bicara tadi Anda bicara angkanya 82,9 juta yang jadi target. Ini masih target per Desember atau target kapan nih Pak? Ya, kita usahakan minimal kita bisa membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi yang berpotensi bisa melayani 82,9 juta di awal tahun. Okay. Ya, karena begitu SPPG terbentuk kan baru 5 hari kemudian, 10 hari kemudian bisa operasional, karena seluruhnya butuh proses administrasi untuk membentuk virtual account. Virtual account-nya harus aktif. Setelah virtual account aktif harus ada maker dan approval-nya. Habis itu baru dikirim uangnya 5-10 hari kemudian gitu, dan baru aktif. Oke. Oke. Kalau kemudian ada yang berkomentar bahwa target 80 juta dalam 1 tahun pertama itu terlalu ambisius, terlalu beresiko, too much too soon kalau kata ini kutipan dari salah satu orang UGM ya Pak Dadan. Apa tanggapan Anda? Ya memang begitu. Kalau cita-cita harus setinggi langit. Kalau jatuh masih di antara bintang-bintang kan. Oh, okay. Jadi kalau kita targetkan yang target tertinggi, kalaupun misalnya jatuh ya 70 juta, 60 juta. Itu sudah bagus, jauh lebih bagus dibandingkan kita mentargetkan 17,5 juta, yang dilaksanakan 5 juta kan. Begitu. Jadi saya kira kenapa kemudian kita merubah target, karena Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan sering keliling ya ke daerah-daerah. Dan yang ditanyakan oleh anak-anak itu adalah haknya. Kapan kami dapat MBG? Demikian juga orang tuanya. MBG-nya mana?
Nah, dari target yang hanya 17,5 juta dengan reaksi massa yang demikian, Pak Presiden kan merasa, wah ini kok pemerintah kenapa nggak bisa lebih cepat? Jadi akhirnya manggil kami, tolong berikan hak anak itu secepat mungkin. Jadi permintaan itu ada begitu ya? Ya, permintaannya Presiden. Kalau bukan Presiden, mana berani saya mengejar target setinggi itu kan? Itu semua atas permintaan Presiden, dan ada 3 kunci makan bergizi kan. Makanya Pak Presiden itu selalu siap untuk itu. Kunci yang pertama adalah anggaran. Kita sudah diberi anggaran 71 triliun dan Pak Presiden siapkan tambahan anggaran untuk mengejar target pemenuhan hak anak itu. Yang kedua SDM-nya. SDM pun dididik jauh sebelum program ini jalan. Jadi kita sudah mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia batch 1 itu di Juni 2024. Jadi sejauh sebelum Pak Presiden dilantik, setelah dinyatakan menang, kita langsung bergerak untuk mendidik, karena satu-satunya program di Indonesia yang harus dikawal, dibawa, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan oleh messenger. Dan messengernya adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan ini adalah menurut saya kunci percepatan yang terjadi, dan pendidikannya sudah 3 batch kan, batch 1, batch 2, batch 3. Okay. Dan tidak ada satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak dipimpin oleh kepala satuan, dan tidak ada kepala satuan yang bukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Okay. Nah, kunci yang ketiga yang paling penting juga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur itu kita membuka metode baru dalam pelaksanaan program, dan kita buka seluas-luasnya kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia, kepada semua pihak untuk terlibat dalam program makan bergizi, dan kita hanya berikan kesempatan mereka mendaftar dalam satu wadah portal yang disebut dengan mitra.bgn.co.id. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan para pihak tersebut, hari ini sudah terbentuk 15.363 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan 100% dibiayai oleh masyarakat. Belum serupiah pun dari uang negara. Belum serupiah pun dari uang negara? Dari uang negara untuk membangun infrastruktur. Ah, oke. Dan kalau Mbak Tasya tahu, satu SPPG kan dibiayai 2 miliar. Iya. Jadi dengan 15.363 saja itu uang masyarakat, itu sudah ada kurang lebih 32 triliun yang digunakan, yang menggerakkan ekonomi di bawah. Pada saat membangun kan dia merekrut pekerja, membeli bahan baku dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau pertumbuhan ekonomi banyak disumbang oleh gerakan program ini. Dan sekarang masih juga antri di dalam portal kita ada 14.000. Jadi totalnya sudah hampir ada 29.000 lebih. Dan itu kalau mereka sedang membangun dan siap-siap membangun, itu artinya total uang yang sudah beredar itu akan ada kurang lebih 50-60 triliun. Dan itu uang masyarakat. Itu ada sistem seleksinya tidak sih Pak? Ada tidak kemudian orang-orang yang melamar tapi kemudian ditolak oleh BGN? Ada, yang mendaftar itu lebih ya. Yang mendaftar itu mungkin ada sekitar 40-50 ribu. Yang bisa kita loloskan sekitar 29-30 ribu. Biasanya gagalnya karena apa? Ya karena kelengkapan administrasi. Karena begitu mereka mendaftarkan, mereka harus menunjukkan legalitas entitasnya. Apakah itu CP, yayasan. Setelah itu, setelah lengkap, mereka harus menunjukkan lokasi di mana mereka akan berkontribusi menjadi mitra. Nah, lokasinya harus dilengkapi dengan surat-surat atau legalitas lahan. Lahannya apakah milik sendiri, apakah berkongsi dengan teman atau sewa. Ini berarti orang-orang bermodal besar ya Pak? Enggak juga, karena ada satu pesantren jemaahnya urunan untuk membangun satu SPPG. Ada juga anak-anak muda seperti Mbak Tasya, kayak crowdfunding gitu, ngumpul-ngumpul uang daripada beli saham, dia bangun SPPG. Ada juga yang di Purwakarta, benar-benar sosial. Jadi masyarakat ngumpulin untuk bangun satu SPPG. Memang ada juga yang memiliki kapital yang cukup sehingga mampu membangun, dan itu menurut saya
siapapun mereka itu adalah pejuang merah putih dan Badan Gizi berhutang besar pada mereka. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh mitra yang sudah membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saya ingin bicara lebih detail lagi soal 15.363. Ini kan mungkin ada semua ini kan ada di bawah kendali Pak Dadan ya. Apa tantangan dalam mengawasi kemudian meyakinkan bahwa mereka menjalankan SOP sesuai standar BGN? Ya, ini motivasi orang kan macam-macam ya, meskipun kita tahu ini ada sesuatu yang cukup menarik, tapi ada sebagian dari mereka yang betul-betul sudah kelebihan kapital. Apapun lah gitu, yang penting dia mengabdi. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang coba-coba cari kesempatan. Tapi sebagian besar sebetulnya yang bergabung dengan kami adalah mereka yang selama ini berkecimpung di jasa boga. Pemilik restoran, pemilik kafe, jadi sudah punya pengalaman ya Pak catering, ya itu basis masa kami, dan itu yang mensukseskan program kami di awal-awal adalah mereka yang sebetulnya tadinya pemilik restoran dan restorannya hampir declining ya, hampir bangkrut, kemudian mereka sekarang terselamatkan, ada program makan bergizi, kafe yang musiman. 1, 2 bulan, 3 bulan kafe akan ramai, begitu kafe baru terbentuk, pindah sehingga sepi, nah berubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian juga catering-catering yang mungkin pesanannya menurun di awal-awal tahun, dan karena ada satu dan lain halnya sekarang terselamatkan dengan adanya program makan bergizi. Bahkan yang cukup menarik, ada pemanfaatan aset-aset. Seperti contohnya di Semarang itu kan showroom mobil yang berubah jadi SPG. Itu kan pasti pemiliknya, pemilik aset itu kan bukan orang sembarangan, tapi merasa terselamatkan juga dengan adanya program makan bergizi. Jadi menggerakkan ekonominya, benar-benar definisi menggerakkan ekonomi ya Pak Dadan. Iya. Silakan dilihatlah ke daerah-daerah siapa mereka yang terkecimpung itu. Memang ada yang setelah melihat program ini berjalan, melihat potensi, kemudian mereka rame-rame mendaftar. Kemarin itu kita tutup sementara ya, selama 3 hari. Kemudian kita tutup selama 2 minggu. Kemudian kita buka jendela itu 3 hari. Dalam 3 hari yang mendaftar 8.000. Saking orang sekarang ingin masuk di dalam program makan bergizi dan melihat bahwa ada kepastian usaha yang terjadi di dalam program makan bergizi ini. Ya, dan karena yang dilayani kan meskipun sekarang sudah dibatasi 2.500 rata-rata dan bisa dimaksimalkan ke 3.000. Nah, kalau buka restoran, ya kan, berapa sih orang yang berkunjung tiap hari? Yeah. Karena kalau sekarang 2.500 sudah pasti dia akan datang melayani, dan itu dikirim makanannya, bukan datang. Dan itu adalah fix customer yang menurut para pengusaha itu satu usaha yang menjanjikan, karena kepastian usaha ada di situ. Dan kemudian Badan Gizi karena merasa berterima kasih dan juga merasa berhutang budi pada para mitra tersebut, kita berikan jaminan pengembalian usaha berupa insentif dasar yang menurut saya cukuplah untuk bisa mengembalikan investasinya tidak lebih dari 2 tahun. Dan saya kira itu penting. Baik, kita akan break dulu sejenak Pak Dadan, nanti akan kita lanjutkan dan kita akan bahas kalau tadi kita sudah berbicara soal capaian-capaian, bagaimana target yang kemudian lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Di segmen selanjutnya kita akan bicara soal tantangan seperti apa. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pak Dadan, kita akan bicara soal ini data yang saya baca terakhir, data dari Bapak 11.460 laporan keracunan terkait MBG. Ini angkanya masih benar atau ada revisi? Sekarang sudah 13 ribuan. 13 ribuan Pak. Dan dari BGN juga sempat ada disebut bahwa akan membentuk tim investigasi. Boleh dijelaskan Pak, tim ini isinya siapa dan apakah sudah mulai bekerja? Ya, kebetulan kan Badan Gizi diberi penguatan struktur baru ya, berupa wakil kepala badan yang tambah 2 orang, dan salah satunya Bu Nani Esdiang kita fokuskan untuk menjadi wakil kepala yang menangani komunikasi publik dengan investigasi.
Dan di bawah beliaulah kemudian tim investigasi dibentuk untuk melakukan evaluasi, penyelidikan, penelitian terhadap berbagai kejadian yang ada di SPPG. Dan saya kira sudah berfungsi. Seperti misalnya yang kajian kenapa di Bandung Barat kok seringkali terjadi kejadian, ya akhirnya dianalisis dari kualitas air, dari kualitas bahan baku, dari kualitas layanan dan lain-lain, dan itu kita sudah dapatkan kesimpulan-kesimpulan dari investigasi tersebut. Dan temuan awalnya seperti apa yang Bapak terima? Ya, untuk di Bandung Barat ini kan awalnya kita curiga karena kualitas air. Makanya kemudian hampir seluruh SPPG yang mengalami kejadian kualitas airnya kita tes. Ternyata itu memenuhi standar. Jadi kecurigaan tidak terbukti, tapi kemudian ada faktor lain yang kemudian menjadi penyebab, dan itu bisa dibuktikan, yaitu berupa kandungan nitrit yang lebih dari standar yang ditetapkan. Dan ini menjawab kenapa pada saat kejadian di Cipongkor itu ada 3 anak yang makan melon, hanya makan melon, kemudian badannya kejang-kejang, dan itu bukan karena keracunan makan, karena mikrobiologi, tapi itu pasti karena unsur kimia, dan itu memang nitrit. Nitrit? Ya. Oke, jadi dan itu bisa dipastikan ya Pak ya? Ya, hasil investigasinya begitu, karena tim investigasinya adalah ahli yang di bidang kimia. Oke, solusinya seperti apa Pak untuk khusus daerah Bandung Barat? Ya, tentu saja ini akan menyangkut terkait dengan pemilihan bahan baku. Jadi bahan baku yang masuk itu harus dites, dan jika kandungan ada 4 ya unsur yang harus kita hindarkan di bahan baku unsur kimia itu nitrit, formalin, arsen, dan sianida. Jadi ketika kita tes ada kandungan yang berlebih harusnya kita hindarkan. Karena pengalaman Jepang juga demikian. Jepang yang sudah 100 tahun, itu 90% kejadian gangguan pencernaan pada penerima manfaat itu karena kualitas bahan baku. Dan salah satunya kalau di Jepang sih informasinya karena toge ya. Ya gitu. Tapi untuk hal yang lain mungkin kita lihat nanti. Kalau di kita spesifik bahan baku tertentu kah Pak? Kemarin kejadian dari buah ya. Buah melon, dan kemudian dari sayur pokcai. Jadi kalau dua bahan baku itu tidak dipakai aman dong harusnya? Ya, bukan bahan bakunya tapi sumbernya. Jadi bisa saja pokcai dari sumber yang budidaya tanamannya dengan menggunakan pemupukan berimbang atau dengan precision farming, saya kira pasti aman. Tapi untuk daerah-daerah yang budidaya yang berlebihan menggunakan urea atau bahkan menyemprot sebelum dipanen, saya kira juga akan meningkatkan kandungan yang berisiko terhadap gangguan kesehatan. Di luar temuan nitrit itu, adakah temuan-temuan lain Pak yang kemudian bisa menjadi masukan bagi BGN agar kemudian bisa lebih hati-hati lagi di SPPG? Tentu saja menyalahi prosedur SOP. Contohnya seperti yang di Bandung Barat itu selain nitrit, kualitas bahan baku, tapi juga pemenuhan prosedural masak. Jadi kan masak itu tidak boleh lebih dari 4 jam ya, bahkan makanan itu tidak boleh lebih dari 6 jam dari masak sampai dikonsumsi. Nah, yang di Bandung itu kan masaknya malam hari. Itu saja kita sudah geram juga gitu. Kenapa kok bisa-bisanya masak menyalahi aturan? Makanya jadi per hari ini tidak ada lagi SPPG yang masak selama 6 jam ya berarti ya Pak? Sekarang sih udah ketat ya. Apalagi sekarang kita sudah meminta agar SPPG itu didampingi oleh juru masak yang terampil ya. Nah, dengan juru masak yang terampil itu kan mereka sudah terbiasa memilih bahan baku yang baik, bahkan belanjanya juga udah paham, dan masak itu bisa lebih cepat karena sangat taktikal gitu, yang sistematis, dan itu yang menjadi persyaratan kami. Kalau SPPG ingin melayani maksimal 3.000, maka harus ada juru masak yang terampil di SPPG tersebut. Kalau tidak memiliki, maksimal 2.500 saja, karena kita kurangi jumlah penerima manfaatnya dari 3.000 sampai 4.000, maksimal rata-rata 2.500, kecuali yang memiliki juru masak terampil itu boleh sampai 3.000. Ini untuk meningkatkan keamanan pangan kita, karena kita ingin menghasilkan menu
kualitas makanan dengan gizi seimbang, tapi juga sangat aman dikonsumsi untuk penerima manfaat. Dan alhamdulillah, saya kira puncak-puncaknya kejadian itu Oktober, sekarang menurun dan alhamdulillahnya mereka yang mengalami kejadian setelah diinvestigasi, dianalisis, dievaluasi, mereka melakukannya kembali dan melakukan dengan jauh lebih baik dibandingkan sebelum mereka mengalami kejadian. Jadi itulah bagian dari continuous improvement kita. Oke, boleh dong Pak dijelaskan ketika ada kasus kan kemudian sempat ditutup ya dapur-dapurnya, itu proses pembukaan kembalinya harus melewati pengawasankah dari BGN? Ya tentu ya, begitu ada kejadian kita stop. Karena itu ada dua fungsi di situ, untuk kehati-hatian kita dan juga evaluasi kita. Karena ada kasus di NTT itu, begitu ada kejadian di satu sekolah kita stop. Oke. Tidak kirim. Yang lain tetap kirim. Sempat berapa lama di stop tuh Pak? Untuk yang di NTT itu pokoknya di stop sementara. Ternyata 10 hari kemudian tanpa MBG pun keracunan di sekolah itu. Nah itu untuk kehati-hatian kita. Iya. Nah ternyata memang bukan karena kesalahan di SPPG. Nah tapi kalau seperti di Bandung Barat itu, seperti di Cianjur juga, di Bogor itu karena memang menyalahi prosedur kita tutup. Yang di Cipongkor itu 2 bulan kita tutup. Kemudian mereka melakukan perbaikan, diantaranya tadinya SPPG tidak punya pagar, sekarang dipagar. Kemudian ada loker yang tadinya di luar kita masukin supaya semuanya menjadi tertib. Kemudian ada hal tertentu dari segi pengelolaan limbah dan apa harus diperbaiki. Dan kemudian mereka juga harus melakukan pendekatan kepada penerima manfaat agar yang tadinya mungkin mengalami kemudian trauma, kepercayaannya harus balik. Nah itu, jadi selama penutupan pelayanan kepada penerima manfaat, mereka tetap operasional untuk juga sekaligus melakukan bimbingan teknis dan pelatihan penjamah makanan agar kualitasnya meningkat. Oke. Yang di Bosowa Binda Insani Bogor itu penutupannya hampir 3 bulan. 3 bulan? Itu adalah di kantin terbaik sekolah di Bogor, yang ketika kejadian kemudian kantinnya harus direnovasi menyesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional, dan alhamdulillah sekarang sudah lancar kembali. Dan kepercayaan publik sudah balik dan tidak pernah ada kejadian. Yang di Cipongkor lebih istimewa lagi, begitu selesai evaluasi, sertifikat layak higiene dan sanitasinya keluar. Jadi mereka udah jalan tanggal 17 dengan sertifikat layak higiene dan sanitasi. Oke, menurut Bapak dari laporan-laporan yang masuk ketika satu dapur itu ditutup dan dibuka kembali, agak sulit tidak sih Pak untuk kemudian memupuk kepercayaan anak-anak yang mungkin trauma jadi korban keracunan? Iya, tentu saja ya. Namanya setiap kali kejadian kan ada penerima manfaat yang tersakiti ya. Setiap kali kejadian kan ada orang tua yang khawatir. Iya. Setiap kali kejadian kan pasti ada kepercayaan publik yang terganggu. Dan untuk mengembalikan kepercayaan publik, menghilangkan kekhawatiran orang tua, dan terutama mereka yang tersakiti itu pasti butuh waktu. Tapi ada yang secara cepat mereka kembali, karena bagaimanapun kan ini menurut mereka adalah sesuatu yang bermanfaat, tapi ada juga yang belum mau menerima, jadi kami tidak paksakan. Tidak dipaksakan, oh jadi dibiarkan saja memang kalau memang belum masih mau menerima MBG berarti dibiarkan saja begitu ya? Ada banyak tidak sih Pak orang yang kayak itu? Ya ada lah, banyak sih enggak ada, karena kalau saya sebutkan angka biasanya nanti jangan ribut lagi. Baik saya kualitatif aja. Oke. Jangan lupa ya bahwa tadi kan 13.000 tuh yang mengalami keracunan, kasus kejadian. Sampai hari ini kita sudah memasak 1,9 miliar porsi makan. Ya. Oke, baik. Ini saya kembali ke ada satu statement yang cukup viral kemarin, statement dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad yang mengatakan bahwa tidak perlu ahli gizi. Kenyataan di lapangannya sebenarnya seperti apa sih Pak Dadan? Ya, saya perlu jelaskan. Program ini dirancang dengan 3 pilar ya. Satu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang harus dari sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau yang kita didik. Yang kedua, di sana harus ada orang yang paham gizi. Kenapa harus ada paham gizi? Karena
Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional. Badan Gizi hanya menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi, menunya harus diramu oleh yang pengetahuan gizinya baik agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi menu itu disusun oleh si ahli gizi di tiap-tiap SPBG. Kemudian yang ketiga, yang penting, yang harus ada, dan ini SPBG akan jalan kalau tiga-tiganya ada, yaitu ahli keuangan atau akuntan. Jadi kalau salah satu dari tiga ini nggak ada, SPBG nggak boleh jalan. Jadi sekarang 15.363 itu semua punya tiga-tiganya, Pak? Jadi gini, begitu program ini jalan, sarjana gizi yang tadinya sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi lulusan yang paling dicari oleh program makan bergizi gratis. Penambahan jumlah SPBG jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan lulusan sarjana gizi. Menyiasatinya seperti apa? Menyiasatinya, makanya kemudian kami mencari jalan keluar. Jadi prioritas awal kan sarjana gizi, tapi tidak mungkin program ini terus berhenti karena tidak ada orang. Makanya kami beri kesempatan kepada lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan gizi. Ya. Lulusan apa misalnya? Contohnya kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat di dalamnya pasti memahami tentang gizi, karena membuat masyarakat sehat kuncinya adalah gizi. Nah, kemudian yang kedua, sarjana teknologi pangan. Ketika dia mengolah makanan, membuat processing, dia akan perhitungkan. Contoh misalnya ramuan minuman. Kedelai kekurangannya asam amino A. Kemudian beras kekurangannya asam amino B. Ini kalau dipadukan lengkap. Itu kan pasti pengetahuannya dalam tuh orang teknologi pangan. Gak mungkin buat misalnya satu produk pangan yang bernilai tinggi tanpa memahami kandungan gizinya. Nah, kemudian ada juga sarjana pengolah makanan yang berperan di jasa boga. Jadi saya sudah buat edaran. Jadi sekarang mitra-mitra dan KSPPG silahkan buat pengumuman untuk minimal 4 lulusan perguruan tinggi, 1 sarjana gizi dan juga diploma gizi, vokasi, kemudian sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana pengolahan makanan. Tapi levelnya tetap harus sarjana atau diploma ya? Diploma boleh. Diploma boleh, oke. Bukan anak SMA yang kemudian Jadi saya sampaikan sekali lagi, tidak ada SPG yang boleh jalan tanpa lulusan yang memahami tentang gizi. Jadi mereka sangat penting. Jadi kita sudah komunikasi dengan AFG, kemudian Persagi, dan juga dengan para chef profesional yang memahami tentang gizi. Dan satu pilar dari 3 pilar pembangunan SPG kan salah satunya orang yang memahami gizi. Jadi saya kira harus tenanglah para lulusan gizi ini. Karena akan dapat jaminan pekerjaan. Karena ini kita akan melaksanakan program tanpa mereka. Satu lagi Pak yang kontroversial sebelum kita break, soal anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasika Aulia Ramadhani, yang usianya baru 20 tahun tapi sudah menguasai 41 dapur MBG. Hebat kan? Ini boleh ya Pak ya, 41 dapur MBG? Saya jawab ya, 1. Badan Gizi membuka pendaftaran hanya lewat portal mitra. Dan kita tidak pernah ketemu. Jadi evaluasi, kemudian verifikasi yang kita lakukan berbasis profesionalisme, kelengkapan, dan kesanggupan. Tentu saja juga kecepatan. Karena kalau kita kasih kesempatan dia proses persiapan 30 hari, dia harus selesai 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari kita coret. Di orang-orang di bawah Bapak tidak ada yang terima pesanan notes bahwa harus masukin anaknya siapa gitu Pak? Itu bisa lihat proses verifikasi kita. Itu ada 100 orang di ruangan yang verifikasi, melihat layar dan kelengkapan. Kita tidak tahu siapa yang dibaliknya. Kemudian yang kedua, Badan Gizi telah menetapkan satu yayasan hanya boleh 10. Satu yayasan boleh 10. Ini bisa 41 loh Pak. 10 ya. Kemudian itu untuk di dalam provinsi. Di luar provinsi dia hanya boleh 5. Ya, jadi kita nggak tahu juga yayasan apa yang dipakai. Kita tahunya kan setelah viral.
Nah, kemudian yang ketiga, ini penting bagi semua pihak. Badan Gizi sangat terbantu dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh para mitra. BGN punya uang 6 triliun yang harus membangun 1.542 SPG, yang sekarang baru bisa membangun 315 dan itu pun belum selesai. Ini yang benar-benar BGN bangun sendiri? Oke. Ya, bayangkan. Jadi kalau tanpa keterlibatan para pihak membangun SPG, program ini nggak jalan, Mbak Aya. Dan Badan Gizi pasti diserang habis-habisan karena tidak bisa melaksanakan program. Yang malu siapa? Pasti Pak Presiden. Pak Presiden pasti mengucapkan terima kasih kepada seluruh para mitra tersebut. Dan oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun fasilitas ini secepat mungkin, siapapun orangnya, siapapun manapun institusinya, mereka adalah para pejuang merah putih. Bagi yang mempunyai kemampuan, silahkan lakukan, nggak usah menyinggung orang. Menurut saya lebih baik berkontribusi positif terhadap Republik. Kita penuhi hak anak Indonesia. Oke, baik, kita akan break lagi dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya masih bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Pak Dadan, kalau bicara soal rencana dan target ke depan dari Badan Gizi Nasional sendiri seperti apa? Karena kemarin sempat ada wacana katanya mau diperluas ke kaum disabilitas dan lansia, Pak. Iya, mereka sebenarnya sudah biasa menerima. Tapi yang melaksanakan kan Kementerian Sosial. Mungkin begitu melihat program makan bergizi yang dilaksanakan dalam bentuk SPG, mungkin ya terinspirasi juga karena kita benar-benar well targeted kan. Ya, anak sekolah kita kirim ke sekolah, ibu hamil usia anak balita kita kirim ke rumahnya masing-masing, dan pendataannya kita lakukan sedetail mungkin. Saya belum dapat arahan lebih lanjut apakah para lansia dan disabilitas juga akan dilakukan oleh BGN, tapi yang satu pasti mereka disabilitas atau difabel yang sekolah kan sudah kita lakukan. Oh, oke. Yang jadi, memang ada di sekolah ya, Pak? Yang di sekolah, iya. Kalau target BGN sendiri untuk tahun depan seperti apa, Pak? Target BGN kan kita usahakan seluruh 100% hak anak Indonesia dapat dipenuhi, dan oleh sebab itu mulai tahun depan kita akan keluarkan uang 1,2 triliun per hari. Uang untuk 2,5 triliun per hari. 1,2 triliun per hari. 1,2 triliun per hari. Dan 85%-nya untuk beli bahan baku. 99%-nya untuk beli bahan baku berbasis pertanian. 10,5%-nya untuk membayar seluruh relawan yang terlibat. Jadi ini uang akan mengocor langsung ke garis depan dari pusat melalui Percelakon langsung ke garis depan dan seluruhnya untuk masyarakat. Dan ini akan menggerakkan roda ekonomi. Nah, tahun ini kita kan targetnya intervensi. Karena 60% anak Indonesia tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% anak Indonesia tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Tahun ini kita penuhin dulu intervensinya. Nah, tahun depan kita akan barengi intervensi itu dengan edukasi. Kita lengkapi dengan edukasi di mana anak-anak sudah harus mulai paham memilih makanan yang sehat. Termasuk juga memberikan edukasi mungkin kepada orang tuanya agar membuat atau memberikan makanan yang sama kualitasnya di program makan bergizi. Jadi kalau di rumah itu jangan lagi ngasih makan Indomie sama nasi gitu. Jadi harus Indomie minimal ada telur, ditambah dengan sayuran, ditambah dengan mungkin protein hewaninya tambahan gitu, atau nasi dengan telur, dengan sayuran, dengan buah, sehingga itu menjadi kebiasaan. Karena makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Nah, 2 tahun lagi kita sudah akan masuk ke level yang lebih tinggi, di mana kita akan melakukan edukasi gaya hidup sehat. Jadi setelah gizi seimbang terpenuhi, kemudian mereka harus melakukan olahraga dengan terukur, jangan berlebihan juga, harus istirahat yang cukup,
dan pola pikir yang selalu positif. Oke, ini mengukur keberhasilan dari program MBG ini nanti patokannya melalui apa ya Pak? Karena kan saya sempat membaca bahwa akan ada semacam pengecekan kualitas gizi anak 6 bulan sekali. Apakah itu nanti akan menjadi? Pasti. Yang sekarang sudah terlihat ukuran keberhasilan kehadiran MBG adalah kehadiran anak. Banyak anak yang tadinya malas ke sekolah, bahkan sudah berminggu-minggu tidak ke sekolah, ini sekolah. Di Papua itu ada cerita menarik. Ada seorang nenek yang selalu susah payah membangunkan cucunya di pagi hari. Sekarang neneknya yang dibangunkan oleh cucunya. Karena makan bergizi. Semangat untuk sekolah. Ada berita di NTT baru saya baca hari ini. Anak yang sakit pun rela jauh-jauh ke sekolah karena takut kehilangan makanan berkualitas di sekolah. Artinya kalau misalnya tahun depan dananya akan ditingkatkan, kualitas atau harga per penerima manfaatnya juga akan naik ya Pak? Enggak, kalau itu tetap. Oh, tetap. Yang naik itu adalah jumlah penerima manfaat. Oh, jumlah penerima manfaatnya. Ya, karena kan ada 3 komponen makan bergizi itu, adalah bahan baku sifatnya at cost, operasional sifatnya at cost, baru insentif dasar untuk para mitra. Dan itu dengan 10.000 di Jawa itu bisa mendapatkan makanan kualitas hotel bintang 5 yang sebetulnya kalau dikelola oleh chef yang profesional yang itu bisa didapatkan. Jadi kualitasnya sangat baik dan itu bisa dimaksimalkan kan at cost ya. Nah, kalau di Papua kan satu porsinya tidak 10.000. Bahkan di Papua Pegunungan itu bisa 100.000 dan itu kita penuhi juga karena toh jumlahnya sedikit. Yang paling besar itu kan ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi ya, sehingga dengan pagu 10.000 itu untuk bahan baku saya kira banyak yang berlebih. Operasional juga demikian. Oke. Untuk pengawasannya seperti apa Pak dengan kucuran dana liquid seperti itu untuk garis terdepan supaya tidak kemudian dimakan di tengah jalan Pak? Kalau untuk urusan penyalahgunaan anggaran saya sangat optimis itu sulit dilakukan karena kita sudah mengembangkan sedemikian rupa uang itu dari KPPN tidak mampir di rekening Badan Gizi. Jadi tidak akan ada yang bisa memotong 1 rupiah pun termasuk saya. Jadi saya pun hanya tahu angka-angka saja. Nah, kemudian dari KPPN langsung masuk ke virtual account. Nah, virtual account itu harus diverifikasi oleh 2 orang. Satu maker dari pegawai Badan Gizi yang KSPG itu, satu lagi approval itu dari person in charge yayasan atau mitra. Nah, 2 ini harus sepakat. Kalau nggak sepakat, uang nggak bisa dicairkan. Dan uang ini kalau ada sisa, itu bisa dimobilisasi balik oleh Badan Gizi karena kita punya dashboardnya. Jadi kita bisa di auto debit. Dan uang ini kalau tidak di-approve oleh 2 orang ini nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau kita kirim katakanlah 1 miliar dan itu tidak digunakan, itu bisa kita tarik ulang. Nah, kemudian ketika menggunakan pagu anggaran untuk bahan baku, mereka harus melampirkan referensi harga pasar. Jadi jangan coba-coba, ya? Jangan coba-coba markup, ya karena satu SPG dengan SPG lain berdekatan. Kan lucu kalau ini telur 30.000. Atau jangan-jangan mereka kerjasama 30.000. Kalau kerjasama masih ada yang satunya lagi. Nah, kemudian kalau mereka kerjasama, kita akan turunkan petugas berapa harga pasar saat itu. Karena harus ada referensi harga pasar. Makanya kita minta dokumen resmi dari Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan atau pemerintah setempat. Betul nggak harganya seperti itu? Karena sudah ada yang terbukti. Dia markup dalam waktu singkat ketahuan dan harus mengembalikan anggaran. Langsung ketahuan tuh ya berarti? Iya. Dan kalau mereka juga coba-coba ya katakanlah ayam itu harusnya dipotong 10 menjadi 12, kan mereka kita minta setiap hari memunculkan di media sosial. Fotonya ya? Fotonya. Dan saya sering dapat laporan langsung dari penerima manfaat. Seperti kejadian yang di Bogor ya. Seminggu yang lalu saya dapat laporan, Pak, itu SPPG itu kok menunya jelek-jelek. Saya belum sempat cek ke lokasi, sudah kejadian. Jadi sekarang tutup gitu. Jadi itu laporan itu masuk, itu laporan publik ya. Nah, laporan ini untuk internalnya kita juga ada deputi pemantauan dan pengawasan. Mereka biasanya keliling. Habis itu BPKP turun. Habis itu siapa lagi yang turun dari dinas ya kan. Habis itu orang tua juga ngawasin. Habis itu inspektorat kita ngawasin. Jadi menurut saya apalagi di era seperti ini, nggak usahlah macam-macam dengan memotong anggaran dan lain-lain karena itu hanya akan memperpendek usia beraktivitas saja. Lebih baik manfaatkan program ini sebaik-baiknya, optimalkan pagu yang ada,
dan nikmati insentif dasar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya kira cukup itu. Karena kita sudah hitung insentif dasar itu agar investasi mereka bisa balik paling lama 2 tahun. Jadi nggak usah memanipulasi, mengambil anggaran dari yang lain-lain. Dan saya kira saya malah lebih takut dari penggunaan anggaran ini ya, lebih takut pada proses gangguan pencernaan pada penerima manfaat, karena prosesnya panjang, mulai dari pemulihan bahan baku, kualitas bahan baku, penyiapan bahan baku, processing bahan baku, pengolahan, kemudian pemorsian, pengiriman ke lokasi, kondisi anak, ya itu lebih panjang. Kalau yang bagian anggaran saya kira kecil lah kemungkinannya bisa memanipulasi di program makan bergizi gratis. Oke, baik, terakhir Pak Dadan, apa pesan Anda untuk masyarakat yang mungkin masih pesimis atau khawatir atau bahkan trauma terhadap program MBG ini? Makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Anak yang mengkonsumsi makan bergizi itu akan tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Anak yang sehat masa kecil itu menjamin produktivitas di masa tua. Itu sudah ilmiah itu. Dan produktif di masa tua itu akan menghasilkan keturunan yang jauh lebih berkualitas. Jadi marilah kita penuhi hak anak Indonesia untuk program makan bergizi dan berikan mereka kualitas terbaik agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan. Pak Presiden memikirkan generasi masa depan mulai dari dalam kandungan ya. Jadi mereka yang sekarang ada di kandungan, lahir minggu depan 20 tahun lagi jadi akan tenaga kerja produktif. Yang mereka sekarang di TK, di SD, SMP, SMA 20 tahun lagi menjadi tenaga kerja produktif, dan itu adalah generasi masa depan kita. Jadi marilah berikan hak kepada mereka agar mereka tumbuh sehat, kuat, dan cerdas sehingga bangsa kita akan maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan sekali lagi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pak.